Ini kondisi rumah dari Andi Ripaldi. Tuh. Oke, kita akan lihat-lihat dalam rumahnya ya, seperti apa kondisinya. Seperti inilah teman-teman kondisi rumah dari Andi. Tuh. Maaf kurang pencahayaan ya. Seperti inilah sepeda sahaya Rai. Ini benar-benar harus diperhatikan karena rumahnya itu berbahaya sekali. Tuh, banyak yang bocor. Dan ini juga lantainya ini paluku ya, sudah tidak layak lagi teman-teman. Dan ini jambannya ya, biasanya pintunya bisa dilihat pintunya. Dan ini bisa teman-teman lihat tidak memakai tembok ya, cuman ditutup sama karung-karung bekas. Ini jambannya itu bolong-bolong, dan ini sebentar lagi ambruk. Sangat miris sekali teman. Bertekad berlayar untuk mengubah nasibnya ya, dan membantu perekonomian keluarganya. Buat teman-teman yang mau membantu, silahkan datang aja langsung ke rumahnya, atau nanti saya cantumkan nomor pamannya karena Andi belum punya HP ya. Ani lau pami hoyong HP naon ya, lamun anu masihan. Bebas ya, yang masihan ya, yang penting HP gitu. Yang penting HP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Saat ini saya sedang berada di kediamannya Andi Ripaldi yang kemarin sempat hilang. Nah, sekarang gimana Kang? Kesehatannya lumayan? Alhamdulillah lumayan kesehatan. Alhamdulillah sekarang udah sehat ya, udah fit. Dengan berkumpulnya Andi bersama orang tua dan keluarga, bagaimana rasanya? Rasanya apa ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Senang ya? Ya senang. Senang dan bahagianya. Dan Andi ini salah satu putra dari ibu ya, dari ibu Ai, putra terbesar dari putra sulung dari ibu Ai. Dan Andi ini mempunyai rasa yang sangat luar biasa, jiwa yang sangat luar biasa. Dia mau membantu ekonomi keluarganya dan untuk menjadi tulang punggung keluarga ya teman-teman. Nah, dengan tekadnya yang bulat, dia memberanikan diri untuk berlayar. Tidak tahu seperti apa kondisi di pelayaran, seperti apa, jadi nekat gitu. Nah, buat teman-teman yang mau membantu Andi dan keluarga Bu Ai, teman-teman boleh komen dan share YouTube ini ya. Kalian boleh lihat sekitaran sini rumahnya seperti apa. Nah, teman-teman semuanya, saya akan menggali sedikit pengalaman survival yang dialami oleh Andi ini seperti apa, kejadiannya seperti apa. Mungkin Andi sendiri yang akan menerangkan ya teman-teman. Diajak teman, diajak kerencangan, Diajak sama teman ya. ya Diajak sama teman untuk kerja di pelayaran. Waktu itu pas berangkat dari rumah, keluar dari rumah itu hari apa? hari Sabtu. Hari Sabtu ya. Iya. Hari Sabtu berangkat ke Indramayu. Indramayu. Nah, setelah di Indramayu
itu mendapatkan pendidikan khusus pelayaran atau seperti apa gitu? Cuman diam Diam. di ya di, apa di Di mes. diam di mes gitu. Oh, Disuruh dipanggil tunggu panggilan gitu ya. ditunggu panggilan. Pas berangkat ke sana pernah diiming-imingi gaji atau gimana? Iya, itu kalau pulang bawa nggak kurang 10 juta gitu. Nggak kurang 10 juta Iya. kalau pulang ke rumah. Ke gitu. rumah. Iya. Di situ udah 2 minggu di mes. Di mes 2 minggu ya. Tanggal berapa itu Kang pas waktu berangkat? Lupa. Oh lupa ya. Ya, lupa. Yang jelas hari Sabtu keluar dari rumah, Ya, terus berangkat ke Indramayu. ya. Sudah di Indramayu langsung berlayar, Enggak dari ya langsung belajar. langsung berlayar. Nggak transit dulu kan? Enggak. Kenapa Akang bisa berada di tengah laut ya? Oh, Itu iya. seperti apa gitu? Bisa diceritakan kronologinya gitu? Ya, waktu itu kerja di apa Di kapal. di kapal itu dimarahin mulu. Dimarahin Kalau sama ya, atasan. ya sama atasan gitu. Terus kalau ya mau hujan mau apa nggak berhenti kerja gitu. Nggak bisa istirahat. Nggak bisa istirahat. Ya, nggak ngantuk juga, Harus ditahan. harus ditahan gitu. Kalau makan itu dikasih Dikasih sehari 2 kali. sehari 2 kali. Iya, kayak 2 kali. Itu untuk pagi atau siang Eh, malam? Pagi sama sore. Pagi sama sore. Iya. Kerja 24 jam. Iya. Kerjanya itu mancing ikan atau seperti Iya. apa? Mancing sama ngejaring. Mancing ikan sama ngejaring Iya, ikan. ikan. Jadi selama 24 jam Iya, Andi itu bekerja tanpa ada istirahat. tanpa ada istirahat. Cuman makan aja gitu. Iya, cuma makan. Ya kalau bau istirahat paling nyeduh kopi, nyeduh mie gitu. Oh, Setelah udah makan ya kerja lagi. kerja lagi ya. Apalagi yang menjadi beban di atas kapal itu? Pas gitu menang sedikit nggak di kilo gitu. Oh, nggak di kilo. Iya, ya langsung masukin aja ke udah yang di kilo gitu. Jadi diuangkan gitu. Kan diuangkan man, apa nanti pulang diuangkan man. Tapi kalau untuk gaji pokok ada nggak? Gaji pokok itu ngejaring 30.000 sehari. 30.000 sehari Iya. ngejaring. Kalau mancing Kalau mancing ya itu mah cuma hasil. hasil. Jadi kalau Pendapatan tuh. jadi yang 10 juta itu nggak ada. Nggak ada. Bisa diceritakan nggak kenapa gitu bisa ada di tengah laut seperti itu? Gitu. Jadi saya yang ikut teman juga dia apa ya teman ngerencanain itu semua gitu. Oh ikut teman, Ikut teman untuk kabur. loncat gitu kabur. Ya saya ikut loncat pan ikut loncat Ikut loncat bersama teman. Ya, Temannya itu ada teman. berapa orang? ada 4 mau yang mau loncat Ada 4. Ada 4 orang loncat bersama gitu. ya bersama. Loncat bersama. Terus Terus saya di kapal langsung loncat ya kemungkinan ada ini apa kelihatan ular. pas mau loncat Ya udah kelihatan ada ular udah gitu. kelihatan ada ular gitu pas loncat itu. Oh, terus Terus saya loncat ya ke air laut itu langsung menjauh ke kapal. Ya terus berenang berenang bersama 4 itu 4 orang itu langsung berenang sejauh mungkin ya menjauhi ya kapal tersebut. menjauhi kapal ya menjauhi kapal Mm. sampai
malam lihat kapal nelayan. Kapal nelayan. Ya, lihat kapal nelayan. Terus saya kejar berempat itu, tapi nggak sampai Nggak sampai ke nggak perahu sampai itu. ya sampai ke perahu itu. Beberapa kali udah coba tapi nggak sampai Hmm, nggak sampai ke perahu nelayan gitu Iya. ya. Nah itu bisa berpisah dengan kawan-kawan yang berempat, bagaimana itu Kak? Berpisah berempat itu jadi sendiri ke itu mengurangi beban hanya. Oh sengaja berpencar, Sengaja gitu. berpencar gitu mengurangi beban. Mengurangi beban. Iya. Emang pas berempat itu memakai pelampung atau Eh, rompi pelampung? enggak Pakai apa Kak? ya pakai baju. Pakai baju, nggak pakai pelampung. Enggak. Cuman pakai itu apa? Ya, kompan. Jeligen. Nah, jerigen itu ya. Ya, pakai Jerigennya ada jeligen. berapa Kak? Ada 4. Ada 4. Iya, satu. Tapi saya nggak bisa pakai jeligen jadi pakai tas. Pakai tas. Nah, yang uniknya dan yang anehnya itu ketika Andi ini memegang tas, aneh sekali teman-teman. Jadi nggak ke dalam ya, nggak terbawa arus dan mengapung di atas. Nah mungkin teman-teman juga aneh juga ya, di tengah laut membawa tas dengan perlengkapan baju, dengan semua perlengkapan komplit bisa mengambang. Jadi seperti apa itu? Kok bisa mengambang gitu? Oh, seperti itu. Pakaian Pakaian. pakaian pakai plastik langsung di dalam kantong ke dalam kantong. Oh, nah jadi kata Andi, pakaian Andi itu dimasukkan ke dalam plastik, terus ditali ya, Iya, ditali, udah ditali terus dimasukkan ke dalam tas. Drastis si tas itu mengambang ya. Nah ini salah satu ilmu juga ya, bisa dijadikan ilmu juga nih. Jadi plastik bisa dijadikan untuk pelampung, hebat, keren tuh kan Om. Berapa hari itu terapung di laut? Kita 1 hari setengah. 1 hari setengah nih. 1 hari setengah. Merasa lapar nggak? Merasa lapar. Lapar pasti ya. Pas malam Pas malam ya, itu terasa lapar. Ya, seterusnya enggak. Bawa air nggak? Air minum. Enggak Nggak bawa air minum. Ya, enggak. Terus pas kalau haus itu Minum cair hujan. minum air hujan. Air hujan. Nah teman-teman, jadi ketika Andi itu haus, dia meminum air hujan. Udah tahu kan kalau misalkan minum air laut. Itu bisa bikin dehidrasi ya. Iya. Bisa membuat orang itu lebih haus lagi. Jadi dilarang. Nah ini survival alam yang sangat luar biasa. Andi itu meminum air hujan langsung untuk menghilangkan rasa hausnya teman-teman. Sesudah terombang-ambing, apakah Andi itu melihat perahu lagi enggak gitu? Ya, pas malam itu yang melihat ya? ada perahu gitu. Ada perahu nelayan Banyak, juga. Ya, banyak juga. Tapi saya dikejar gak sampai gitu. Pas sebelum ditemukan, Andi ingat sama siapa gitu? Ditemukan ya saya ingat sama orang tua, Orang gitu, tua, ya. ya. Sama nenek juga gitu. Sama nenek, sama keluarga ya. Ya, sama keluarganya. Terus berdoa apa gitu? Berdoa ya sih, minta maaf juga sih. Minta maaf Ya pas di itu minta maaf, bos ya. nangis gitu Ya minta nangis maaf itu minta maaf pada orang tua. pada orang tua gitu. Nangis karena banyak kesalahan gitu. Nah, pas pertama ditemukan, apakah Andi itu teriak atau ditemukan sama nelayan langsung? Enggak, jadi pas itu ditemukan itu mendekati kapal dulu.
mendekati kapal. Ya sebelum teriak itu mendekati kapal, terus sampai ke pinggir kapal saya minta teriak sampai sama apa melambaikan tangan gitu. Iya, iya. Ya terus gitu kapal tersebut nggak berhenti gitu. Kenapa ini nggak berhenti, nggak ada orang gimana gitu kan ya. Langsung saya menjauh, lihat kapal lagi ada nelayan yang di depan itu, depan mata saya itu. Saya mau kejar, lihat ke belakang itu kapal itu berhenti, tiba-tiba berhenti gitu kan. Terus saya kejar lagi yang kapal itu yang besar itu. Terus saya kejar sampai mendekat, terus mendekat. Barulah Akhirnya ada ya ada orang gitu. gitu. Yang menolong Andi itu ya. Andi ini banyak orang bercerita kalau tadi kan Andi sempat bilang ya. Jadi sebelum terjun itu Andi melihat ular. Ada ular ya. Iya, ada. Nah, saya juga merinding nih teman-teman. Jadi ular itu yang konon katanya itu mengaping atau membawa Andi ke perahu itu ya. Perahu itu ya. Jadi Andi itu sadar nggak pas terombang-ambing, terus pas ditolong sama kru dari kapal apa itu? Icon Corentus. Icon Corentus itu sadar nggak lihat ada ular nggak itu di situ Itu di dekat Andi gitu? ya dokternya nggak kerasa. Nggak kelihatan. Ya ya? nggak kelihatan. Jadi pas lihat ada ular itu pas di video gitu. Iya udah di video. Oh. Ya, jadi teman-teman pas sebelum Andi terjun ke laut, Andi itu sempat melihat ular kuning ya, kuning Iya, warnanya. kuning. Ularnya kuning dan nggak sadar sampai ditemukannya Andi itu nggak sadar bahwa Andi itu didampingi oleh ular tersebut ya. Sesudah sadarnya itu Andi lihat video dari YouTube dan berita bahwa ada ular kuning yang mendampingi Andi ya. Dan itu adalah sebuah keajaiban rahasia Allah ya. Atau seperti hanya menjaga Iya, menjaga. Andi. Ini sangat luar biasa sekali, pengalaman yang sangat-sangat luar biasa lah buat saya ya. Mungkin buat saya pribadi kalau saya di posisi Andi mungkin bakalan pasrah gitu atau seperti apalah. Yang namanya di laut teman-teman juga bisa bayangkan seperti apa. Nah sesudah ditolong oleh kru dari kapal Icon Corentus itu Andi dikasih makan, kasih Ya, minum, dikasih minum air hangat terus sampai ya agak agak baikan. gitu. Langsung beri makan. Nah, kapal Icon Corentus itu kapal besar, Itu peti kemas atau kapal apa? kapal muat barang ya kayak kapal barang gitu. Kapal barang. Nah mungkin Andi ada yang mau diucapkan buat kru yang menolong Andi, Ya terima kasih sebesar-besarnya sama kru Icon Corentus dan semoga sehat selalu ya, diberikan kemudahan, diberikan kelancaran. Andi dengar nggak ada satu orang lagi yang belum ditemukan? Dengar sih satu, Itu siapa namanya? Tony, Orang mana? orang Bandung. Orang Bandung ya. Ya. Nah, ini buat teman-teman kita doakan juga buat Tony yang masih dalam pencarian dan mudah-mudahan segera ditemukan ya dengan keadaan sehat walafiat. Terus ada lagi nggak yang mau disampaikan? Ke apa? Ke dinas sosial, terima kasih. Dinas Ya. Sosial Jawa Timur. Jawa Timur. Terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga ya sehat selalu, diberi kemudahan, rezeki yang berlimpah.
Nah, dijemput atau diantar? Dijemput sama Mamang. paman ya, sama mamang. Dijemputnya itu pakai kendaraan pribadi atau kendaraan umum? Iya, umum. Naik bis gitu. Iya. Tapi kuat. Alhamdulillah kuat. Kuatnya. Iya. Jika mabok di laut. Mabok di laut makan parah gitu. Wah. Jadi di pihak dinas di Garut itu nggak ada yang membantu gitu Pak? Ada yang membantu. Iya, namanya Pak Uci itu. Pak Uci Iya. sudah dijemput, mungkin ada bantuan-bantuan lain Pak? Ada Ada alhamdulillah kasih sembako. sembako, Iya. sama dinsos. Iya. Nah itu mungkin cukup gitu aja Pak. Yang perlu kita ambil dari pelajaran ini bahwa semangat dan mentalnya Andi itu sangat bagus ya, sangat hebat sekali. Iya. Dia bertahan di laut selama 1 hari setengah. Dia mampu bertahan, semangat hidupnya tinggi. Nah itu teman-teman, jadi pengalaman pribadi yang dialami Andi. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari apa yang sudah dialami Andi ini ya. Ketika kita terombang-ambing di laut seperti apa dan melakukan hal apa, tentu saja berdoa ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga diberi kesehatan dan kekuatan untuk melewati hari-harinya. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.